Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di Tengku Ridwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim yang menjadi inspirasi dunia. Dan hari ini hal itu datang dari dunia mekanik ataupun robotik. Dan siapa beliau? Beliau adalah Ismail Al-Jazari. Beliau lahir pada tahun 1136 dan wafat pada tahun 1206. Dia adalah seorang ilmuwan dari Jazirah Mesopotamia. Itu adalah nama kawasan Irak pada zaman dahulu. Dan sekarang dia itu Mesopotamia itu teman-teman sudah terpecah. Ada sebagian yang masuk ke Turki, ada yang sebagian Irak, dan ada yang sebagian di Iran. Dan beliau menulis kitab yang terkenal, yaitu kitab Film Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik, di mana dia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Nah, itu buku beliau yang terkenal dan sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Eropa maupun di Amerika. Itu di bagian-bagian barat, ilmuwan-ilmuwan barat itu banyak mentranskrip kitab beliau itu. Nama Al-Jazari itu sendiri teman-teman, itu diambil dari tempat kelahirannya, yaitu Al-Jazirah, yaitu nama lain Al-Jazirah Arab ya, itu bagian Mesopotamia, Irak, Iran, bahkan di sebagian Turki. Dan lebih tepatnya beliau di bagian utara Mesopotamia dan sekarang dikenal sebagai wilayah Tenggara Turki, di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Dan beliau ini sebenarnya basic ataupun dasar dari keilmuannya itu diturunkan dari ayahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ayahnya itu adalah seorang mekanik dari kerajaan. Nah, kerajaan mana? Yaitu dinasti Artukik, cabang Mardin yang memerintah wilayah timur Anatolia sebagai wilayah pengikut dari dinasti Zangid dan selanjutnya dinasti Ayubia. Jadi ayahnya itu adalah seorang mekanik juga. Nah, dia juga jadi mekanik itu karena dari ayahnya, dan beliau lebih terkenal sebagai insinyurnya, gitu. Insinyur dari mekanik itu gitu. Al-Jazari adalah bagian dari tradisi pengrajin. Nah, keluarga besar dia ini adalah seorang pengrajin. Pengrajinnya itu lebih cenderung ke pengrajin mekanik, yaitu menciptakan sebuah alat untuk membantu ataupun memudahkan kehidupan masyarakat pada saat itu, teman-teman. Nah, jadi beliau ini lebih cenderung disebut insinyur daripada penemu. Jadi beliau ini lebih cenderung disebut insinyur daripada penemu gitu, yang tampaknya lebih tertarik kepada proses pengerjaan yang diperlukan untuk membangun suatu alat daripada teknologi yang berada di belakangnya. Dan mesin-mesin ciptaannya biasanya dirakit berdasarkan trial and error daripada perhitungan teoritis. Jadi beliau itu membuat sebuah sket mesin, beliau hitung dulu baru beliau buat. Jadi beliau itu bukan mencari teknologi, tetapi mindsetnya adalah memudahkan suatu pekerjaan gitu. Jadi dia itu merakit mesin dan menciptakan mesin itu untuk memudahkan pekerjaannya dan memudahkan pekerjaan masyarakat gitu. Jadi dia bukan tertarik kepada menemukan sesuatu yang barunya, tetapi merakit mekanismenya, itu dia. Nah, di dalam buku yang dia tulis, yang artinya pengetahuan ilmu mekanik, tampaknya menjadi sangat populer, sebagaimana telah banyak terlihat dalam sejumlah besar salinan manuskrip. Dan seperti yang berulang kali dijelaskan olehnya, dia hanya menjelaskan peralatan-peralatan yang dibangunnya sendiri. Menurut Might, gaya bahasa dalam buku tersebut seperti buku modern do it yourself. Nah, kita nggak tahu kan kenapa dibilang seperti gaya buku modern, karena dia duluan ada ya. Bingung juga gitu. Seharusnya yang gaya modern itu
yang mirip dengan dia, karena sebelumnya itu dia sudah ada. Kok dia yang mirip dengan gaya modern ini? Tetapi bisa jadi itu adalah sebuah pujian, teman-teman. Karena pada zaman dahulu dia sudah bisa membuat buku seperti buku di zaman modern, bisa jadi. Nah, beberapa peralatannya terinspirasi oleh peralatan-peralatan sebelumnya. Nah, jadi cara dia bekerja itu menyempurnakan sesuatu yang sudah ada. Dia menciptakan alat-alat tambahan untuk meringankan mekanisme daripada mesin tersebut ataupun mensederhanakan daripada mesin yang sudah ada dan menyempurnakannya. Nah, di sini jelas mempertegas bahwasanya dia adalah seorang mekanis, seorang insinyur, menemukan itu untuk menyempurnakan, untuk mempermudah pekerjaannya gitu. Dia bukan mencari sesuatu yang baru, tetapi karena itu dia menemukan sesuatu yang baru. Dia tidak mencari sesuatu yang baru, tetapi dia berhasil menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi beliau ini lebih terkenal sebagai menjadi seorang insinyur mekanis, dan kitabnya tadi yang terkenal itu bahkan menjadi dasar-dasar pola-pola pikir di ilmuwan-ilmuwan barat pada abad selanjutnya. Nah, apa yang telah berhasil dia buat gitu? Nah, dia membuat poros bubungan namanya. Poros bubungan itu istilah anak-anak mesin lah ya. Poros bubungan itu seperti katup, seperti gaya piston, kan piston katup. Nah, katup itu dia yang menemukan dahulunya, dan sekarang sudah disempurnakan lagi. Dengan adanya katup itu, dia berhasil menyempurnakannya menjadi automaton. Automaton ini itu bahasa dulu, atau yang sekarang lebih terpopuler itu namanya robotik. Robotik, jadi sesuatu benda yang bisa bergerak sendiri. Bayangkan teman-teman, pada zaman itu dia sudah bisa membuat robotik dari yang dia buat poros hubungan. Nah, poros hubungan ini sendiri disempurnakan di abad ke-19 oleh mekanik-mekanik Eropa. Jadi, yang saat ini kita pakai, yang saat ini kita gunakan, itu awal mulanya adalah hasil pemikiran dan hasil karya seorang muslim yang bernama Ismail Al-Jazari. Subhanallah. Dan kita terkadang lupa dengan sejarah-sejarah itu, dan kita tidak melihat mereka-mereka itu yang luar biasa. Dan rata-rata ya yang saya lihat, yang saya ikuti, rata-rata ini memang ilmuwan itu berasalnya dari daerah Mesopotamia, dari Irak, Iran, daerah Turki, daerah-daerah Al-Jazirah. Kalau dulu ditarik lagi sebelum zamannya para sahabat, itu Persia, daerahnya Persia, teman-teman. Jadi mungkin memang peradabannya itu ditarik lagi sebelumnya, kan termasuk peradaban tinggi. Mesopotamia itu kan sebuah daerah yang mempunyai peradaban, teman-teman. Dia hampir sama dengan Mesir. Mesir juga mempunyai peradaban, dan Mesopotamia juga mempunyai peradaban yang tinggi. Nah begitu. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang berasal dari daerah sana, dan salah satunya adalah Ismail Al-Jazari. Nah, ini sebuah hal yang patut kita banggakan, tetapi kita juga mempunyai hak untuk melanjutkan cerita ini kepada penerus-penerus selanjutnya, agar mereka juga tahu bahwasanya dulu pendahulu-pendahulu kita, muslim-muslim kita itu adalah muslim-muslim yang cerdas dan menemukan sesuatu yang baru, bahkan menjadi dasar daripada perkembangan teknologi saat ini. Dan tugas kita selain memberitahukan itu, kita juga harus berusaha menciptakan sesuatu yang baru, ataupun back to basic, kembali kepada dasar. Yang dahulu kita itu kalau melewati orang tua yang sedang duduk, kita menunduk, tapi sekarang sudah cuek. Nah, kayaknya kita harus mulai dari hal-hal itu, teman-teman.
hal-hal yang kecil seperti itu tetapi bisa merubah budaya adat kita yang seperti dahulu, yang sopan santun dan segala macam, yang saya lihat saat ini sudah mulai mengurang, bahkan hampir dibilang wah kolot gitu kan. Jadi hal itu kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru, dan di zaman sekarang bukan tidak ada, seperti Pak Habibie misalnya dengan pesawat terbangnya, beliau juga seorang muslim dan berpengaruh juga terhadap dunia. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa melihat dan menyaksikan Habibie berikutnya gitu kan. Amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyarankan tokoh siapa lagi yang akan kita bahas, silahkan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kisah inspiratif, kalau mau sharing, mau berbagi kepada kami, silahkan kirimkan ceritanya melalui email yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe video ini, dan semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.